Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya, Gemma Tanjung. Pemirsa, persiapan pelimpahan barang bukti kasus X Jampitsus ke Kejaksaan Agung. Pada siang ini, pihak kepolisian berencana melimpahkan barang bukti kasus korupsi dan TPPU yang menyeret nama X Jampitsus ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan ini juga mengikut sertakan salah satu tersangka yang masih ditahan di Polda Metro Jaya, Don Rito. Pelimpahan barang bukti dan tersangka Don Rito ke Kejaksaan Agung direncanakan berlangsung sekitar pukul 12 siang ini. Adapun barang bukti yang dilimpahkan mencakup emas 74 keping, uang tunai senilai lebih dari 500 miliar, hingga dokumen terkait. Dari pantauan tim liputan Metro TV, persiapan jelang pelimpahan sudah terlihat di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Polda Metro Jaya. Puluhan anggota Satuan Brimob sudah berjaga dengan membawa persenjataan lengkap. Kemudian mobil taktis dan mobil tahanan juga telah disiapkan untuk mengawal proses pelimpahan ke Kejaksaan Agung. Proses pelimpahan barang bukti dan tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan kasus korupsi di 3 perusahaan plat merah menindaklanjuti kesepakatan pelimpahan administrasi perkara dari pihak kepolisian kepada Kejaksaan Agung, sehingga seluruh proses penyidikan akan dilakukan pendalaman oleh Kejaksaan Agung. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di Kejaksaan Agung dan di Polda Metro Jaya, sudah ada rekan kami Ifdal Amal di Kejagung dan juga Randi Alfaras di Polda Metro Jaya. Kita akan ke Ifdal terlebih dahulu. Selamat siang Ifdal, seperti apa penjagaan pengamanan di Kejagung jelang adanya pelimpahan barang bukti dari pihak kepolisian ke pihak Kejagung? Baik, selamat siang Gemma dan juga pemirsa. Saat ini saya melaporkan dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Gedung Jampitsus Kejaksaan Agung, dan memang sejak pagi hari tadi berdasarkan pantauan kami sudah dilakukan penjagaan dari unsur TNI di kawasan Kejaksaan Agung. Adapun sebelumnya jika kita tarik beberapa hari lalu memang pihak dari Kejaksaan Agung, lebih tepatnya Jaksa Agung ST Burhanuddin sudah melakukan pertemuan baik bersama dengan Panglima TNI juga bersama dengan Kapolri. Dan dari pertemuan tersebut dijelaskan dan juga ditegaskan bahwa pertemuan ini merupakan dalam rangka menjaga dan juga menguatkan soliditas dan juga sinergitas antar institusi dalam mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang yang melibatkan 3 perusahaan plat merah. Dan dari pertemuan tersebut juga dijelaskan untuk meluruskan kepada publik bahwa tidak ada konflik antar institusi dari 3 institusi penegak hukum ini. Dan lebih lanjut memang berdasarkan pantauan kami dari penjagaan yang dilakukan unsur TNI ini sudah berjaga sejak pagi hari tadi. Kendati demikian memang berdasarkan konfirmasi yang tadi kami sudah sempat mengonfirmasi kepada Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna menjelaskan bahwa pelimpahan dari Polda Metro Jaya, lebih tepatnya pelimpahan barang bukti ratusan miliar rupiah uang tunai dalam bentuk valuta asing, USD, SGD, dan juga campuran mata uang rupiah, serta 74 kg emas batangan akan dilimpahkan hari ini, lebih tepatnya setelah ibadah sholat Jumat. Artinya ini jika kita lihat bahwa memang ibadah sholat Jumat biasanya dilakukan ba'da zuhur dan sekitar pukul 12.30 begitu ya Gemma. Jadi kira-kira memang pelimpahan ini akan berlangsung ataupun dilakukan pada pukul 12.30. Kendati demikian memang di lapangan ini lebih cenderung dinamis sehingga bisa maju, bisa mundur dari jam yang sudah dikonfirmasi oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna. Lebih lanjut terkait keberadaan Febri Adriansyah, disebutkan juga ataupun beredar wacana apakah Febri Adriansyah akan dilakukan pemeriksaan hari ini.
Dan hingga saat ini kami belum mendapatkan konfirmasi secara pasti apakah pemeriksaan juga akan dilakukan hari ini. Tetapi tadi sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat kami melihat kedatangan dari pengacara Hotman Paris yang dugaannya diduga merupakan akan menjadi pengacara ataupun penasihat hukum dari Febri Adriansyah. Meskipun demikian, pada saat kedatangan ketibaan dari Hotman Paris di gedung Kejaksaan Agung, kami belum bisa mengonfirmasi dari status Hotman Paris kedatangannya ke sini. Ia hanya menjelaskan bahwa ke sini untuk bertemu dengan memenuhi panggilan dari Jampitsus. Tetapi untuk pernyataan secara rinci yang akan disampaikan nanti usai pertemuan. Dan jadi untuk di Kejaksaan Agung hari ini, Gema dan juga pemirsa, kami masih menunggu setidaknya ada 2 agenda. Yang pertama pelimpahan barang bukti dan juga tersangka Don Rito yang dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Agung. Kemudian yang kedua juga terkait pemeriksaan Febri Adriansyah dan apa kaitannya Hotman Paris berada di gedung Kejaksaan Agung hari ini. Gema. Ya, Ifdal, tadi Anda katakan selain Febri Adriansyah juga ada tersangka Don Rito yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Apakah untuk saat ini Anda tahu keberadaan Don Rito ada di mana? Apakah ada di Kejagung atau sudah di Polda Metro Jaya? Baik Gema dan juga pemirsa, untuk keberadaan Don Rito, salah satu tersangka dari pihak swasta dari 3 kasus dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang ini memang sejak awal ditetapkan sebagai tersangka. Terdapat perbedaan antara Febri Adriansyah dan juga Don Rito, di mana Febri Adriansyah belum dilakukan penahanan ataupun pemeriksaan oleh pihak penyidik. Sementara itu Don Rito sejak awal ditetapkan tersangka, selang beberapa waktu langsung ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Sehingga berdasarkan update yang kami terima, bahwa memang Don Rito sejak kemarin itu masih ada di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Kendati demikian, untuk pelimpahan yang dilakukan pihak dari kepolisian kepada Kejaksaan Agung juga selain barang bukti juga akan membawa tersangka Don Rito ke kawasan Kejaksaan Agung. Akan tetapi sekali lagi kami belum melihat adanya pergerakan dari pihak kepolisian yang akan melimpahkan barang bukti dan juga tersangka Don Rito ke Kejaksaan Agung. Akan tetapi memang sejak pagi hari meskipun belum dilakukan pelimpahan, sudah dijaga ketat kawasan Kejaksaan Agung oleh pihak dari TNI yang berjaga di kawasan Kejaksaan Agung. Lebih lanjut memang kalau kita lihat profil dari Don Rito sendiri merupakan pihak swasta, bukan dari aparat penegak hukum. Jadi salah satu tersangka dari pihak swasta yang terafiliasi ataupun diduga memiliki kaitan dari adanya penggeledahan yang awal-awal dilakukan di kawasan Cipete, lebih tepatnya penggeledahan di Cafe The Clan Signature dan juga koin money changer. Dan dari penggeledahan tersebut, Gema dan juga pemirsa, ditemukan uang tunai dengan nilai lebih dari 60 miliar rupiah dari 2 titik di kawasan Cipete tersebut yang tersimpan di dalam berangkas. Selain itu juga sebelumnya beberapa hari lalu, lebih tepatnya 2 hari lalu ya, Gema dan juga pemirsa, pihak dari kuasa hukum Don Rito menegaskan ataupun memberikan statement begitu terkait penahanan dari kliennya Don Rito. Ia menjelaskan bahwa uang yang ditemukan di kafe dan juga money changer tersebut adalah uang milik Don Rito hasil kerjasama antar Don Rito dan juga perusahaan untuk membangun sebuah pelabuhan di kawasan Kalimantan Timur. Sehingga berdasarkan pernyataan dari kuasa hukumnya Don Rito, ini memang menyatakan kliennya tidak memiliki afiliasi terkait dugaan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan plat merah yang bergerak di bidang batubara, asuransi, dan juga bergerak di bidang baja. Gema. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Ifdal Amal dari Kejagung. Kita akan beralih ke Randi Alvaras dari Polda Metro Jaya. Randi, tadi Ifdal mengatakan bahwa pelimpahan barang bukti dari Polda Metro Jaya ke pihak Kejagung akan dilaksanakan setelah sholat Jumat. Apakah bisa dikonfirmasi dari Polda Metro Jaya akan dilaksanakan pada waktu tersebut?
Iya Gama, selamat siang. Memang untuk infonya terkait dengan pelimpahan dan juga penyerahan barang bukti dan juga tersangka dari kasus dugaan korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang yang menyeret nama ex Jampitsus, yakni Febri Adriansyah. Infonya akan berlangsung sekitar pukul 12 atau lebih tepatnya setelah sholat Jumat Gema. Di mana sejak tadi sekitar pukul 10 dari pantauan kami ini sudah dilakukan persiapan ya untuk proses penyerahan dan juga pelimpahan barang bukti dan juga salah satu tersangka yakni Don Rito kepada Kejaksaan Agung. Untuk situasi terkini Gema, tepat di belakang saya adalah Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, yang mana tadi ada banyak pihak kepolisian yang berjaga di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, mengingat di gedung inilah barang bukti yang berkaitan dengan dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, yakni barang bukti yang telah disita berupa emas 74 keping, kemudian juga ada uang tunai senilai 500 miliar dalam berbagai mata uang asing berada di gedung ini Gema, yang mana nanti infonya akan dibawa oleh pihak kepolisian semuanya menuju ke Kejaksaan Agung, termasuk juga salah satu tersangka yakni Don Reto yang memang pada saat ini masih berada di Polda Metro Jaya. Nanti juga akan dilakukan pelimpahan beserta dengan barang bukti kepada Kejaksaan Agung pada sekitar pukul 12 atau lebih tepatnya selesai sholat Jumat nanti Gema. Dan memang sejauh ini juga persiapan telah dimaksimalkan, termasuk dengan persiapan anggota kepolisian yang nanti juga akan mengiringi pelimpahan barang bukti kepada Kejaksaan Agung. Karena memang tadi kami lihat ada puluhan anggota Brimob yang berjaga menggunakan persenjataan lengkap dan juga akan membawa kendaraan taktis nantinya untuk dibawa ke Kejaksaan Agung untuk pelimpahan barang bukti dan juga tersangka tersebut. Gema. Iya, Randi, apakah dengan adanya penyerahan barang bukti dari pihak kepolisian kepada pihak Kejagung ini, apakah Anda dapat informasi dari pihak kepolisian bahwa ini sudah dinyatakan lengkap barang buktinya atau pihak penyidik ini masih akan melakukan menelusuri pendalaman dari petunjuk-petunjuk yang sudah ada? Ya, memang berdasarkan kesepakatan yang telah terjadi ya pada tanggal 11 Juni lalu, yang mana untuk perkara kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang di 3 perusahaan plat merah Gema yang menyeret nama ex Jampitsus ini telah dilimpahkan dari pihak kepolisian lalu juga dari Kota Tipikor kepada Kejaksaan Agung. Dan oleh karena itu untuk seluruh tindak pendalaman lalu juga untuk penelitian lebih lanjut ini akan didalami oleh Kejaksaan Agung. Oleh karena itu infonya untuk semua barang bukti yang berada di Polda Metro Jaya dia akan diserahkan semuanya kepada Kejaksaan Agung, melingkupi tadi seperti emas batangan 74 kilogram yang juga telah diverifikasi oleh Pegadaian bahwa semuanya itu emas murni Gema. Kemudian juga uang tunai senilai 500 miliar rupiah yang juga telah diverifikasi juga oleh FBI dan Secret Service, yang mana uang tersebut tidak hanya merupakan mata uang rupiah saja, namun juga ada mata uang asing seperti dolar Amerika, lalu juga dolar Singapura. Nanti juga akan dilimpahkan semua kepada Kejaksaan Agung, termasuk dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus tersebut. Karena untuk pendalaman dan juga penyidikan lebih lanjut nantinya akan diambil alih oleh Kejaksaan Agung Gema. Sehingga untuk barang bukti seluruhnya termasuk juga salah satu tersangka Don Reto nantinya akan dibawa pada siang hari ini dan akan diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk penyidikan lebih lanjut. Baik, untuk sementara terima kasih atas informasinya Randi dan juga Ifdal. Kami masih akan update kepada Anda setelah ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.